Jadi cerita itu digambarkan begini saudara, Imam Mahdi itu muncul ketika apa, yang bermata satu, Dajjal itu muncul. Akibat ada Dajjal, maka muncullah Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul berbarengan dengan Panji Hitam. Setelah itu muncul Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian diturunkan Nabi Isa. Bertempurlah. Ya. Jadi Nabi Isa sholat berjamaah dengan imamnya Imam Mahdi. Nah itu yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Nanti akan muncul Imam Mahdi. Nanti. Berbarengan dengan itu juga muncul atau turun Nabi Isa. Bahkan berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu belum mati, belum wafat. Diangkat oleh Allah. Nah, itu yang irasional. Turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam. Dan dikatakan, diyakini Nabi Isa tidak wafat, tidak mati, tapi diangkat ke langit. Itulah yang irasional. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan juga diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya. Sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di channel kajian ini. Channel kajian yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk selalu dan senantiasa berpikir dan berzikir kepada Allah. Tentunya hal ini merupakan sebuah kemuliaan di hadapan Allah. Karena kita memahami apa yang Allah kehendaki dalam beribadah kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita kembali mengkaji ayat-ayatnya. Nah, inilah ayat-ayat yang sudah saya cantumkan dan juga ada hadis ya Bukhari Muslim yang insya Allah sebagai satu kelengkapan untuk memahami apa yang akan kita bahas. Dan ini judulnya ya. Ini banyak video mainstream tentunya yang kerap kali atau bahkan secara intens menyampaikan tentang materi ini, saudara, yaitu tentang Imam Mahdi. Nah, ini uraian tentang cerita, ya, karena belum terjadi, ya, dan banyak riwayat-riwayat yang menginformasikan kemudian dijadikan sebuah cerita, maka terbentuklah sebuah cerita yang kemudian menjadi pemahaman bahkan telah menjadi keyakinan, yaitu tentang Imam Mahdi. Menurut pandangan dan pemahaman berdasarkan Quran dan hadis Nabi, nanti kita akan lihat bahwa cerita itu yang mereka pahami yang menjadikan keyakinan lebih bersifat fiksional. Nah ini, ya, ya tentu ini nanti akan dinilai sebagai apa?
kontra, sebagai kontra pemahaman. Ya, namun nanti saudara tinggal lihat saja, ya, kontra pemahaman ini, karena lebih bersifat fiksional yang mereka sampaikan. Apa itu fiksional? Ya, fiksional adalah gambaran subjektif yang berupa hayalan. Jadi hayalan, jadi fiksi itu hayalan, saudara. Ya, hayalan. Ini saya pahamkan dulu nih, saudara. Ya, lebih bersifat fiksional atau hayalan. Ya, beda lagi dengan fiktif. Ya, kalau fiktif itu adalah kepalsuan, fiktif. Ya, sedangkan fiksi adalah hayalan. Gambar atau penggambaran si subjek mempunyai gambaran, ya, kemudian dinarasikan, ya, dinarasikan dalam bentuk cerita-cerita yang cerita itu merupakan fiksi, hayalan. Artinya sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu. Ada hanya dalam bayangan, ada dalam hayalan. Lalu dinarasikan, itulah fiksi. Ya. Nah, beda lagi dengan visi. Kalau visi itu adalah penglihatan berupa wawasan yang jauh ke depan, itu visi, ya. Ada fiksi, ada visi, ada fiktif. Ya, istilah-istilah itu jangan sampai ketuker, ya. Ya, dan yang kita bahas di sini adalah fiksi atau fiksional yang saya katakan. Ya, subjektivitas. Ya, gambaran yang bersifat subjektif, hayalan yang nggak ada dalam kenyataannya. Ya, contoh hayalan yang sebenarnya nggak ada. Ya, kalau orang melihat film Superman, Spiderman, itu fiksi, saudara. Artinya kenyataannya tuh nggak ada. Digambarkan dalam bentuk sinematik, karya seni. Jadi fiksi lebih banyak dituangkan ke dalam karya-karya seni, apa berupa patung, apa berupa simbol-simbol, gambaran-gambaran, ya. Nah, itu fiksi namanya. Penuangannya lebih kepada apa namanya? Seni. Baik seni rupa, sinematik dan lain-lain. Nah, itu fiksi namanya, saudara. Nanti ada lagi fiksi ilmiah. Jadi kalau fiksi ilmiah itu ada rasionalnya. Ya. Jadi antara yang rasional dengan yang irasional campur. Ya. Dicampur tuh. Nah, ini cerita tentang Imam Mahdi itu fiksi ilmiah termasuknya. Karena ada rasionalisasinya atau ada rasionalnya. Ada masuk akalnya. Tapi juga ada yang tidak masuk akalnya. Yang kenapa masuk akal? Ya karena ada ilmiahnya. Ilmiah itu artinya punya landasan keilmuan. Punya landasan ilmunya. Apa landasan ilmunya? Yaitu hadis-hadis. Ya, ada hadis-hadis. Ya, hadis-hadis pun juga ada yang palsu, ada yang sahih. Ya, itu juga masih berseberangan istilahnya. Ada yang palsu, ada yang maudhu, ya, ada yang ya kualitasnya macam-macam, itu hadis. Jadi lebih banyak diangkat dari hadis-hadis Nabi. Ini cerita Imam Mahdi. Ya. Tapi di ayat nggak ada, saudara, istilah itu. Kalau istilah imam banyak di Quran. Istilah Mahdi itu nggak ditemukan. Ya, nggak ditemukan. Nah, nanti kita lihat seberapa jauh ya fiksional ini, ya, kalau kita kaitkan dengan Al-Quran. Jadi nanti Al-Quran yang akan menjelaskan. Nah, jadi cerita itu digambarkan begini, saudara. Imam Mahdi itu muncul ketika apa? Yang bermata satu, Dajjal itu muncul.
Akibat ada Dajjal, maka muncullah Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul berbarengan dengan panji hitam. Setelah itu muncul Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian diturunkan Nabi Isa. Bertempurlah. Ya. Jadi Nabi Isa sholat berjamaah dengan imamnya Imam Mahdi. Nah itu yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Nanti akan muncul Imam Mahdi. Nanti. Berbarengan dengan itu juga muncul atau turun Nabi Isa. Bahkan berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu belum mati, belum wafat. Diangkat oleh Allah. Nah, itu yang irasional. Turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam. Dan dikatakan, diyakini Nabi Isa tidak wafat, tidak mati, tapi diangkat ke langit. Itulah yang irasional. Mereka punya dasar. Pak Ustadz, dasarnya ayat. Oke, sekarang kita zoom ayatnya. Ini yang akan kita bahas. Yang irasionalnya menurut keyakinan dan pemahaman tentang Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Itu dalam surat An-Nisa, betul ada ayatnya. Surat An-Nisa itu surat 4 ayat. Dari mulai ayat 46, 47, 48, 49. Tuh, silakan saudara buka. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah kenapa mereka memahaminya seperti itu. Ya, ada dalam surat An-Nisa itu. Ya. Bal rafa'ahullah ilaihi. Ini surat An-Nisanya ayat 159. Ya. Maaf, 58. Bal rafa'ahullahu ilaihi. Benar. Allah telah mengangkatnya. Ya. Ilaihi, atasnya. Atasnya siapa? Atasnya Isa alaihissalam. Benar. Allah mengangkatnya. Ini sejalan juga dengan ayat yang lain. Semakna. Warofa'na. Warofa'na laka zikrok. Dan kami telah mengangkatmu dan meninggikan sebutanmu. Nah, kata-kata mengangkat, meninggikan, ini maksudnya adalah derajat. Warofa'na laka zikrok. Seluruh para nabi itu diangkat derajatnya. Ditinggikan derajatnya. Begitu saudara. Ya. Jangan punya gambaran fisika. Diangkat melek ke atas. Fisiknya, jiwanya, semuanya hilang. Nggak ada lagi di muka bumi. Seperti menghilang, angkat, selesai hilang. Sehingga orang meyakininya bahwa Nabi Isa tidak wafat. Lalu siapa yang disalib di sana? Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Benar. Itu benar. Ya, itu benar. Nah, dengan kejadian itulah kemudian Nabi Isa, ini ada dua hal. Allah mengangkat dengan ilmunya, berdasarkan ilmunya dengan wahyu, ya berarti kemuliaan. Allah mengangkat fisiknya dengan cara diwafatkan. Itu namanya orang wafat juga kan diangkat rohnya. Sehingga itu juga namanya diangkat.
Kedua-duanya terjadi pada diri Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa wafat, iya. Ya, tapi bukan ini yang dimaksud. Perhatikan. Nah, sekarang perhatikan. Bukti bahwa Nabi Isa itu adalah wafat sebagaimana layaknya manusia. Sebagaimana layaknya manusia. Ini yang kemudian tidak dipahami secara lurus. Ya, itu naik ke dalam ayatnya 4159-nya tadi 148 159-nya begini berbunyi saudara. Wa in man ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qoblal maut. Ya, qoblal maut. Ya. Qoblal maut. Artinya wa imman ahlil kitab, dan tidak ada seorang pun ahlul kitab illa kecuali semuanya mengimaninya, meyakininya qoblal maut. Mengimani, meyakini bahwa Nabi Isa itu wafat, maut, mati. Yang namanya meyakini, menyaksikan qoblal maut, sebelum wafatnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa wafatnya disaksikan oleh si ahlul kitab itu. Siapa ahlul kitab itu disebutnya? Dalam ayat lain disebut hawariyun, para murid-muridnya. Sementara orang di luaran sana sebagian besar meragukan. Benarkah itu Nabi Isa yang disalib? Sebagian percaya, sebagian enggak. Maka dalam keraguan-raguan itulah Nabi Isa dipahami oleh Bani Israel. Ada yang mengimaninya, ada yang tidak mengimaninya. Nah, yang mengimaninya, meyakininya secara benar adalah yang menyaksikan wafatnya Nabi Isa. Siapa? Hawariyun. Ahlul kitab. Yang menyaksikan wafatnya Nabi Isa. Kalau Nabi Isa diyakini nggak wafat, diangkat melek-melek kayak begitu, ya kontradiksi dengan ayat yang lainnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut. Setiap orang, setiap jiwa, setiap manusia wafat, mati. Kayak kita nih wafat, mati. Karena Isa juga manusia. Nah, jadi keyakinan yang seperti itu bertolak belakang dengan ayat yang dikatakan Isa enggak mati. Ya wafat. Nah ini ayatnya. Surat An-Nisa 159. Bahwa kematian, kewafatan Isa alaihissalam itu disaksikan oleh ahlul kitab. Nah, karena Allah bermakar Isa disalib itu, yang dipalsukan, yang diserupakan dengan Isa itu, ya, yang disalib, itu bentuk makarullah. Karena Nabi Isa memang sedang dikejar-kejar, Nabi Isa memang diwanted oleh Yahudi. Mau dibunuh, mau dimusnahkan. Ya begitu, setiap nabi kan selalu begitu. Ketika masih kecil kekuatannya kan begitu. Tapi makar Allah berjalan, diserupakanlah orang dengan Nabi Isa, kemudian disaliblah. Sehingga orang sebagian besar itu Nabi Isa ya sudah disalib.
Nanti pemahamannya macam-macam. Itu penebusan dosa oleh Bani Israel pada waktu itu. Khususnya ya Yahudi tadi. Sebagian lagi nggak percaya, meragukan gitu. Apakah benar itu Nabi Isa? Maka yang tidak ragu yaitu yang menyaksikan wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian karena Allah bermakar, selesai makarnya, kemudian dikebumikan, dimakamkan, dan makamnya itu ya dirahasiakan oleh ahlul kitab. Mana bukti dirahasiakan? Ya memang nggak ada orang bisa membuktikan mana kuburnya, nggak ada. Ya, paham ahlul kitab. Ya kalau nanti kuburannya ada, dibongkar orang, ya berarti nantinya makar Allahnya batal dong. Kan begitu. Ya itulah wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Tidak ada satupun orang yang tahu di mana kuburnya. Lenyap, musnah begitu saja. Untuk menyambungkan istilahnya kan, mengkonfirmasikan bahwa Isa itu sudah mati di tiang salib. Jadi nggak ada kuburannya. Itulah makar Allah. Begitu saudara, berdasarkan Quran, An-Nisa 47, 48, 49. Tapi orang memahaminya bahkan menjadi keyakinan Isa masih hidup. Allah sudah bantah di sini. Ya. Jadi warofa'na laka dzikra, kami tinggikan derajatmu dan kami tinggikan sebutan namamu. Sebutan yang tinggi bagi Isa alaihissalam adalah Al-Masih. Ya, Al-Masih huwa rasulun. Dia adalah rasul. Min qabla rusul, sebelumnya banyak rasul dan dia termasuk rasul yang ditinggikan derajatnya dengan sebutan yang tinggi Al-Masih. Ya. Mereka menyebutnya Mesias. Kita menyebutnya Al-Masih. Ya, sebutannya sampai detik ini dan terus ila yaumil qiyamah berdampingan. Allah abadikan ke dalam ruznamah. Namanya apa? Ya, penanggalan ruznamah itu. Miladiyah. Berdampingan dengan hijriyah. Dan itu yang mendampingi zaman. Yang terus mendampingi peradaban. Dan terus akan digunakan miladiyah itu dalam kehidupan. Berdampingan dengan hijriyah. Rasulullah. Itu saudara. Itu bukti meninggikannya. Rofaknya. Warofakna laka dzikra. Begitu. Paham sampai di sini. Jadi gugurlah cerita entar akan turun Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu nggak wafat, nggak meninggal, nggak mati, tapi diangkat ke langit. Itu yang namanya fiksi. Yang sesungguhnya tidak ada dan tidak bakalan ada. Karena Allah sudah memberikan penegasan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wafat sebagaimana layaknya manusia seperti kita. Gugur kan? Dah, sampai di situ dulu. Nah, jadi bagaimana sih memahami tentang Al-Mahdi ini? Mari kita pahami secara benar, secara lurus, berdasarkan Quran. Begitu, saudara. Jangan berdasarkan cerita-cerita, ya, karena memang ada ilmiahnya, ada yang logisnya. Nah, akibatnya terjadi cocok logi. Cocok logi itu apa sih? Ya, apa yang kita gambarkan, apa yang kita pahami, ya, berdasarkan pemahaman kita sendiri, lalu dicocokkan dengan ayat ataupun hadis, itu namanya cocok logi.
atau dicocokkan dengan fakta-fakta yang ada. Itu namanya cocok logi, saudara. Ya, ada kejadian kayak begitu, tuh bener kan, nih ayatnya, nih hadisnya, itu namanya cocok logi. Begitu saudara. Nih mari kita luruskan. Ya. Cara meluruskannya bagaimana? Pakai akidah yang sudah ada pada diri saudara. Pada diri kita semua. Ya, saudara pernah dengar nggak doa yang begini bunyinya saudara? Doa ini, Allahummarhamni bil Quran. Ini doa. Ya. Allahummarhamni bil Quran. Wahai Allah, ya. Wahai Allah, ya Allah, rahmatilah aku. Allahummarhamni, rahmatilah aku bil Quran. Begitu. Rahmatilah aku dengan Quran. Waj'alli ya, waj'alhu li, bukan waj'alli, waj'alhu li, dan jadikanlah untukku imaman. Ketemu. Dan jadikan Al-Quran untukku imam. Ya. Wanuron wahudan. Wanuron wahudan. Warohmah. Jadi ini doa yang kita lantunkan ketika ingin memahami Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu buat aku, buat saya adalah imam. Dan jadikan Quran itu adalah nur cahaya, penerang, dan juga wahudan petunjuk, dan juga rahmat. Kan ketika meninggal juga, man imamuka Al-Qur'ana imama. Kan begitu ketika meninggal juga ditanya oleh malaikat. Nah ini menjadi keyakinan buat kita. Ya, keyakinan. Jadi kalau kita kaitkan dengan Mahdi, kalimat Mahdi, asalnya dari kata huda. Ini Mahdi mendapatkan awalan mim. Ya. Mimnya itu menunjukkan tempat. Ismun makan lil huda. Tempat bersemayamnya petunjuk. Jadi petunjuk itu ada pada diri orang. Orang yang mendapat petunjuk, lalu hidup berdasarkan petunjuk, kemudian memberikan pula petunjuk kepada yang lainnya. Itu namanya Mahdi. Nah, orang yang hidup di atas petunjuk dan memberikan petunjuk, membimbing kepada yang lainnya, itu namanya imam. Al-Mahdi, Imamul Mahdi. Dari segi bahasa itu, ini baru saya bahas dari segi bahasa, saudara.
Kalau Al-Quran itu yang saudara pegang dan yang kita pegang, kita pelajari itu kan benda mati. Dia bisa hidup ketika manusia memahaminya. Ketika Quran bertransformasi ke dalam tubuh manusia, ke dalam jiwa manusia, maka Quran menjadi hidup. Istilah Quran hidup ya orang. Kalau Qurannya mah benda mati. Masuk ke dalam jiwanya, memberikan pemahaman kepada dirinya, kemudian ke dirinya itu hidup berdasarkan petunjuk Quran, maka disitulah bersemayamnya Quran. Jadi Quran bersemayam hidup di dalam diri manusia. Makanya secara umum imam itu digunakan secara umum oleh orang-orang yang beriman. Ya. Jadi secara umum imam itu artinya pemimpin kalau di Indonesia kan. Pemimpin yang berjalan di atas petunjuk Allah. Lalu memberikan petunjuk kepada yang lainnya berdasarkan petunjuk Allah itu sebetulnya imam. Predikat imam boleh dikenakan secara umum kepada orang yang memimpin sholat. Namanya imam sholat. Boleh dilekatkan kepada orang yang memimpin rumah tangga. Jadi imam rumah tangga. Ya. Kepala keluarga. Imam juga. Di ormas juga ada. Boleh disematkan di ormas keagamaan. Namanya imam ormas. Contohnya FPI itu ada imamnya. Di organisasi apapun boleh meletakkan kalimat itu disandingkan kepada orang yang memimpin. Namanya imam juga. Orang yang memimpin negara boleh disebut juga imam negara namanya. Pemerintah, imam negara. Begitu saudara. Itu secara umum. Ya, paham. Jadi ini dasar kita memahami Imam Al-Mahdi secara bahasa dan secara penggunaan. Boleh. Orang disebut imam ketika memimpin sholat, karena imam sholat. Ya. Secara bahasa dulu dipahami ini. Nanti baru secara pemaknaan. Nah, kemudian imam secara khusus, imam secara khusus, imam secara khusus, umum nih yang baru saya jelaskan. Ya. Sedangkan imam secara khos ya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ya, begitu. Nih, al-imam 'alan nas. Imam untuk manusia. Jadi kalau kita sudah berdoa tadi ya, ya Allah jadikanlah Al-Qur'an ini petunjuk buatku dan jadikan Al-Qur'an ini ya sebagai imam buatku. Dengan kata lain, jadikan aku imam. Kan begitu dari doa itu. Nah, karena sudah berdoa, maka Allah jawab. Qala inni ja'iluka. Tuh. Allah jawab doanya. Qala inni ja'iluka linnasi imaman. Itu doa yang dikumandangkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Dan kita pun juga berdoa hal yang sama. Lalu Allah jawab, qala inni ja'iluka linnasi imam. Allah jawab, aku jadikan kau
imam bagi manusia. Paham? Jadi kitanya yang berkehendak, kitanya yang memohon, kitanya yang meminta, bukan nunggu. Bukan nunggu didatangkan imam. Seperti cerita ini. Itu baru logis. Karena kita berdoa, para nabi dan para rasul juga berdoa, maka Allah ijabah. Nah, jadi secara bahasa tadi sudah saya jelaskan. Lalu Allah jawab, jadi siapa Imam Mahdi di masa lampau? Ya tentunya para nabi, para rasul. Itulah Imam Mahdi. Orang yang menjadi imam bagi manusia. Ini ayat ini adanya pada cerita atau kisah Nabi Ibrahim. Ya. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ya, itu suratnya 2, surat Al-Baqarah 124. Ya, ketika Allah menguji Ibrahim untuk menyempurnakan kalimatnya, maka disempurnakanlah kalimat itu. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam disempurnakan. Maka Ibrahim didapuk oleh Allah, diangkat oleh Allah sebagai imam linnas. Dan sebutannya sampai hari ini terus disebutkan dalam sholat. Dalam tahiyat sholat. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Berdampingan dengan Rasulullah. Begitu. Sebagaimana Isa juga ditinggikan sebutannya dan disebut terus setiap saat. Ya. Orang bertransaksi, orang berkegiatan, orang segala macam pasti menggunakan tarikh miladiah. Itu buktinya. Kembali ke sini. Jadi ada imamul khas, ada imamul am. Imamul am berlaku kepada setiap orang yang mendapatkan hidayah, yang memimpin berdasarkan hidayah. Boleh dilekatkan. Tetapi yang imamul khas adalah orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas. Ya, mempunyai kapasitas, kapabilitas yang besar. Ya. Nah itu saudara. Ya. Satu lagi, otoritas. Ini imamul khas. Memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas, memiliki otoritas yang besar. Itulah imam alan-nas. Imam alan-nas itu yang mempunyai 3 hal besar ini ya adalah penguasa. Para raja. Ya. Apalagi para sultan. Ya. Apalagi para raja, para sultan, para khalifah. Nah, kalau sekarang ya para pemimpin bangsa negara. Inilah imamul khas namanya. Paham saudara? Nah, maka di sini hadisnya al-imam alan nas.
ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyah. Jadi nasnya ini adalah rakyat. Mas'ulun adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap rakyat. Wa huwa al-imam, dialah. Kalau dia hidup di atas petunjuk Allah, Al-Quran, dijadikan Al-Quran sebagai hudan, ya, maka dialah Imam Mahdi. Itu. Ya. Jadi imam negara bisa disebut Imam Mahdi ketika hidup di atas landasan Al-Quran. Paham sampai di sini? Itulah Imamul Khos. Maka saya bilang, dulu Imam Mahdi itu para nabi, para rasul, para khalifah. Khulafaur Rasyidin itu adalah Imam Al-Mahdi di masa lampau. Begitu. Para sultan yang hidup di atas petunjuk Allah, petunjuk ilahi, dialah Imam Mahdi. Paham sampai di sini, saudara? Nah, kalau saudara sudah paham, begitu, jadi Imam Mahdi itu bukan ditunggu. Lah ngapain Anda menunggu? Sudah berdoa kok menunggu? Kalau sudah berdoa, kerjain. Bagaimana ibtilanya tadi? Ya, sebagai ujian. Sempurnakan ujian itu. Lah, saudara untuk bermohon agar hadirnya Imam Mahdi, ya, wajib dihadirkan, bukan menunggu. Ngapain menunggu? Pasif. Nunggu entah dari mana dan siapa kita nggak tahu, nggak jelas. Namanya imam kan jelas reputasinya, jelas orangnya, jelas aktivitasnya, jelas bagaimana dia berkiprahnya. Itulah Imam Mahdi, bukan yang nggak jelas. Yang nggak tahu jelunturungannya, entah dari mana, bangsa siapa. Nah, itu kan cerita jadinya. Nah, makanya di sini jawabannya untuk mewujudkan, menghadirkan Imam Mahdi, memproses hadirnya Imam Mahdi, ya, fa'atammahunna, agar sempurna Imam Mahdi itu hadir, ya, maka kita yang menghadirkan, bukan nunggu. Ibtilanya di situ, saudara. Ntar baru Allah jawab Imamul Khos itu. Qala inni ja'iluka imaman linnas, atau linnasa imam. Allah jawab, pasti laksanakan ujiannya. Nah, ini ujiannya nih ayatnya. Ya. Allah menguji Anda, benarkah Anda mau dengan seruan ini? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini berat ujian ini, saudara. Bukan kaleng-kaleng, bukan ringan untuk melaksanakan seruan ini. Ini seruan Allah. Makanya Allah suka. Innallaha yuhibbu. Kalau mau mencari perhatian Allah agar kita dicintai oleh Allah, nih laksanakan. Tidak ada amalan yang Allah sukai. Maksudnya tidak ada amalan yang paling Allah sukai.
kecuali ini. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah suka, cinta, demen kepada alladzina, orang-orang yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Sungguh Allah sangat mencintai, sangat suka kepada orang-orang yang berperang. Kok perang, Pak? Ya, jangan langsung ke fisik dulu ya. Ya, yuqatilu, perang ini macamnya banyak. Dalam berstrategi namanya perang. Dalam bermakar namanya perang. Dalam melahirkan konsep yang hak namanya perang. Perang tidak harus dalam bentuk perang fisik. Ghazul fikri juga perang. Pendangkalan, merusak pikiran juga perang. Jadi perang fisik itu adalah natijahnya. Itu nanti terakhirnya istilahnya. Terakhir itu ya memang kalau sudah memang nggak ada lagi cara lain, ya perang bisa terjadi dalam hal perang fisik. Tapi itu Allah suka. Yuhibbu. Bentuk barisan ini laksana ka'annahum bunyanun marsus. Bangunan struktural. Jadi struktural ini yang dibangun sebagai ibtila, Allah uji melalui ini. Ayat ini. Ini prakteknya. Untuk mempraktekkan ayat ini konsepnya, saudara. Ya. Nggak mudah, karena orang pahamnya taat kepada Allah, Quran. Mentaati Quran. Taat kepada Rasul, mentaati hadis. Cuplik ayat Quran, praktekin. Cuplik hadis Nabi, praktekin. Enggak begitu. Begitu dipraktekin cuplikan ayat, cuplikan hadis, kontra dengan umat yang lain. Yang sama-sama pada sholat. Kan itu yang terjadi. Karena memahami ayat, memahami Quran itu kemudian dipraktekin masing-masing. Enggak apa-apa, bagus. Tapi ada efek ketika dia mempraktekkan suatu ayat, mempraktekkan suatu hadis, ya. Orang lain disarankan bahkan sampai dipaksakan untuk bisa melakukan sebagaimana dia laksanakan praktek ayat hadis itu. Nah, tentunya belum tentu mau orang itu. Dia menilai balik kepada kita. Anda salah menafsirkan Qur'annya, bukan begitu. Maksudnya begini, itulah yang terjadi. Jadi perdebatan itu satu bentuk bahwa masing-masing orang memahami dalam versinya tentang suatu ayat, dalam versinya dalam satu hadis, sesuai dengan gambarannya tadi. Jadi nggak bisa mentaati Allah pakainya Quran doang, mentaati Rasul pakainya hadis doang, nggak bisa. Ya. Jadi prosedur ketaatan kepada Allah dan Rasul itu wujudnya adalah bangunan strukturalisasi. Maka baru muncullah imam di situ, saudara. Kan tadi saya jelasin bahwa Al-Mahdi itu adalah bersemayamnya Quran di diri seseorang yang menghidupkan ayat-ayat itu. Jadi yang bisa ditaati itu orang, bukan benda. Kalau benda, Al-Quran yang ditaati, bendanya Anda bisa milih-milih. Oh, ini sesuai nih dengan pemahaman saya ini Al-Quran, praktekin. Oh, ini tidak sesuai nih, atau belum saatnya. Enggak dipraktekin. Kan begitu.
Jadi Anda sendiri yang menghakimi Quran kalau begitu. Yang sesuai dikerjain, yang tidak sesuai nggak dikerjain. Nggak bisa. Ketaatan kayak model begitu. Cemen saya bilang. Ya ini makanya ujian nih. Disuruh oleh Allah, inilah ibtilanya. Inilah prakteknya yang disukai oleh Allah. Nah, baru konkretnya ini hadis ini wujudnya. Ya, adanya rakyat, adanya pemimpin. Ayo, mau nunggu yang agak jelas, bikin. Konstruksikan bangunan ini Madinah sebagaimana Rasulullah mengkonstruksikannya. Kepemimpinan itu ada di dalam struktural. Keimaman itu ada dalam bentuk struktural. Begitu, saudara. Ya, paham? Waja'alnahum a'immata yahduna bi amrina. 2173. Ya. Dan dijadikannya kamu a'immah. A'immah itu jamak dari imam. Nah, a'immah itu imamah. Nah, kepemimpinan imamah. Ya. Jadi banyak, makanya struktural. Jadi imamah itu adalah kepemimpinan yang berstruktur nih imamah begitu. Imamah itu isinya para imam, para pemimpin yang secara struktural itu ada pemimpin tertingginya namanya imam. Ya, kalau mau disebut lembaga ya dewan imamah begitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, sekali lagi saudara. Jadi kesimpulannya apa kalau begitu dari cerita ini? Kesimpulannya saudara. Ya kesimpulannya cerita ini menjadikan orang menunggu. Umat Islam jadi menunggu. Begitu saudara. Nah kalau udah begitu, lagi mana? Ya. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Ustadz apa nggak yakin bahwa akan ada imam? Bukan nggak yakin lagi. Keyakinan kita wujudkan Imam Mahdi. Bukan ditunggu. Untuk apa Imam Mahdi itu hadir? Untuk membasmi dajjal-dajjal. Para pendusta-pendusta yukadzibu biddin itulah dajjalun. Ma'jud au ya'jud au ma'jujun. Dari kelompok-kelompok penjahat. Jadi Ya'juj, Ma'juj dan Dajjal itu adalah representasi dari orang-orang yang bertindak batil. Kan gitu saudara. Itu kan kekuatan jahat. Ya. Kan para pendusta. Ya. Dia hanya memandang sebelah mata. Mengecilkan saudara, mengucilkan orang mukmin. Makanya matanya sebelah. Cuman atu. Tapi kan ada lambang-lambangnya. Itu adalah seniman-seniman purba. Ya, seniman mistik yang sudah ada sejak zaman purba, yang kemudian terus diregenerasikan sampai hari ini, ya, sehingga membentuk keyakinan-keyakinan mistik orang-orang yang memiliki niat jahat. Makanya Ra, ada dewa Ra, dewa mata. Itu memang dibuat. Dan sampai hari ini terpelihara. Seniman-seniman mistik dan horor itu, saudara. Untuk menteror umat.
untuk menjahati umat. Nah, jadi apa kesimpulannya? Ya seneng, ya. Dajjalnya seneng, Ya'juj Ma'jujnya seneng dengan cerita Imam Mahdi yang seperti Anda yakini. Apa? Seneng? Pasif. Umat Islamnya pasif. Cuman seneng dengerin cerita fiksi itu. Yang irasional yang saya katakan tadi. Mana mungkin orang sudah meninggal, sudah wafat, dihidupkan lagi, turun ke dunia. Enggak ada. Dari zaman manusia pertama Adam sampai detik ini enggak ada orang meninggal, hidup lagi, enggak ada. Kecuali keyakinan Hindu, reinkarnasi itu. Kan bukan Islam ajaran itu. Ajaran Islam ya maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, selesai. Terputus semua. Kecuali 3 hal. Anak soleh, ilmu yang manfaat, itu ya, pahala yang mengalir. Ya, sedekah. Nah, itu yang masih nyambungnya. Semua urusannya kematian itu selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu Saudara. Jadi jangan yang aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh, yang irasional itu datangnya dari Allah, informasinya dari Allah, baru kita imani tanpa bertanya. Kalau hasil dari bayangan manusia, ya, ya itu terserah Anda mau mengimani boleh, mau enggak pun juga boleh. Karena itu datang dari narasi manusia. Seperti halnya turunnya Nabi Isa nanti menjelang kiamat kubro. Anda mengimani silakan. Ya. Enggak pun juga bukan dosa, karena malah ayatnya jelas bahwa Allah telah membantahnya. Begitu Saudara. Jadi menguntungkan. Cerita Imam Mahdi sebagaimana yang dinarasikan dalam video-video mainstream itu menguntungkan Yahudi, menguntungkan Nasrani, menguntungkan musuh-musuh Islam karena umat Islamnya pasif, hanya menunggu, mendengarkan cerita, tidak berbuat apapun. Ya, mestinya Anda melibatkan diri mewujudkan hadirnya Imam Mahdi sebagaimana perintah ayat ini. Itu baru akan Allah ijabah. Qala inni ja'iluka linnas imam. Paham? Nah, kalau sudah paham, robah ya, rubahlah cara berpikir Anda. Ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kiranya terbuka wawasan Anda berpikir ya tentang bagaimana cara memahami ayat. Ya, setelah didetailkan ternyata justru yang menjadi keyakinan Nabi Isa diangkat ke langit itu bukan itu maksudnya. Ternyata Allah mengangkat derajatnya lalu Allah mewafatkan sebagaimana wajarnya manusia. Jadi 2 hal yang terjadi pada diri Isa alaihissalam, Allah angkat derajatnya dengan wahyu, dengan ilmu, dan Allah angkat, Allah selamatkan jasadnya dengan wafat. Karena Allah bermakar di situ terhadap kekuatan jahat. Dan hanya Hawariyun saja yang menyaksikan wafatnya Isa alaihissalam. Dan dihilangkan, tidak meninggalkan bekas, tidak ada makamnya, tidak ada yang tahu makamnya, kecuali Hawariyun dan Allah. Hingga yaumil kiamah nggak ada orang bisa tahu. Kalaupun ada makam dibongkar dimanapun ada makam, ada orang umpamanya, oh di sini nih, ini ada tengkorak nih, ini kayaknya dulunya Nabi Isa, nggak bisa, nggak ada, nggak mungkin dan mustahil. Gitu aja Saudara. Ya, jangankan
Hawariyin perilaku seperti itu. Anda saja kalau ngubur orang, kemudian dihilangkan kuburannya itu, disamarkan kuburannya itu di perkebunan, ya hilang siapa di situ nggak tahu. Apakah itu kuburan? Ya orang nggak tahu itu kuburan. Nah itu saja saudara yang dapat saya sampaikan ya. Semoga pemikiran Anda dan kita semua terbimbing, terbuka berdasarkan Al-Quran dan sunnah hadis Nabi ini sebagai landasannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.